Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerukan menghentikan kekerasan Israel terhadap Palestina. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Serangan Israel terhadap Palestina mendapat kecaman dari berbagai pihak di dunia, termasuk di Indonesia. Di Jakarta, ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi ini untuk menyuarakan dan mendukung menghentikan peperangan yang tengah terjadi di antara Palestina dan Israel yang kembali pecah pada Sabtu lalu. Elemen buruh ini menyuarakan agar Amerika Serikat menghentikan pengiriman kapal induk dan pasukan tentara ke Israel. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengecam serangan Israel ke Palestina yang banyak memakan korban jiwa. Prabowo juga meminta agar kekerasan yang terjadi di Palestina segera dihentikan. Sikap pemerintah kita sangat tegas, ya, Presiden sudah kasih statement. Kita benar-benar menyerukan segera penghentian kekerasan, penghentian konflik, penghentian aksi-aksi kekerasan, ya, dan segera mencari solusi-solusi damai, solusi-solusi perundingan negosiasi. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mendatangi Kedutaan Besar Palestina. Kunjungan ini untuk memberi dukungan terhadap Palestina dan menjaga hubungan baik dengan Palestina. Hasto juga mengaku menjalankan arahan dari Megawati Soekarno Putri untuk mendukung kemerdekaan bagi negara Palestina. Menegaskan bahwa sikap kami tidak berubah karena ini muncul dari suatu kesadaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konstitusi kita, ya. Demikian. Jadi beberapa hal tadi pertemuan tertutup. Ya, tadi kami sudah berdialog dan tentu saja kami habis ini juga akan berkomunikasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, untuk terkait dengan upaya Indonesia di dalam mendorong perdamaian, dan di dalam upaya mendorong perdamaian itu sikap kita mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Pertempuran antara pejuang Hamas dan Israel sudah memasuki hari keempat. Akibat peperangan tersebut telah merenggut sedikitnya 1.900 jiwa di kedua pihak. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra beramai-ramai mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tak hanya Partai Gerindra, pemirsa, sejumlah relawan pendukung Gibran pun juga mengusulkan hal yang sama. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Semarang mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Keputusan itu diambil setelah DPC Partai Gerindra melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus kecamatan dan sayap partai. DPC Gerindra Kota Semarang juga menggelar deklarasi dukungan yang selanjutnya akan diajukan ke DPD Jawa Tengah hingga DPP yang berupa kesepakatan tertulis. Tak hanya DPC Semarang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Solo juga merekomendasikan dan mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Rekomendasi dan usulan tersebut merupakan suara bulat hasil rapat pimpinan cabang Partai Gerindra Solo. Alasan dipilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo karena Gibran merupakan sosok generasi muda, sangat perhatian kepada masyarakat kecil, dan banyak prestasi selama memimpin kota Solo, serta dianggap bersih dari penyalahgunaan jabatan. DPC Partai Gerindra Kota Depok juga mengusulkan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mendampingi baca pres Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Rekomendasi tersebut hasil rapat pimpinan cabang Partai Gerindra yang berada di kawasan Boulevard GDC Cilodong.
Sementara itu, ratusan warga Klaten, Jawa Tengah yang menamakan relawan Bocahe Gibran melakukan konsolidasi bersama. Mereka berkomitmen untuk mendukung Wali Kota Solo tersebut untuk maju dalam bursa Cawapres RI mendatang. Relawan Bocahe Gibran mendorong Wali Kota Solo tersebut menjadi Cawapres untuk Prabowo Subianto dikarenakan hingga saat ini baru Capres Prabowo yang memberikan ruang bagi Gibran. Menanggapi usulan sejumlah relawan dan Partai Gerindra menjadi Cawapres pendamping Prabowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak. Sudah menerima usulan Mas Gibran sebagai Cawapres, kemudian akan membicarakannya dengan koalisi. Gimana tanggapannya? Ya enggak gimana-gimana. Silahkan ya, aspirasi dari siapa aja kemarin. Alap-alap sama Samawi. Ya silahkan ditampung aja ya. Sementara itu, menurut Prabowo Subianto untuk menentukan Cawapres pendampingnya perlu ada kesepakatan dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu, akankah Koalisi Indonesia Maju juga akan menyepakati jika Gibran juga dijadikan sebagai Cawapres Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Menjelang dibukanya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, dua kandidat kuat masih belum menentukan pilihan calon wakil presidennya. Kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo diduga masih berupaya menunggu dan menebak arah politik Presiden Joko Widodo sebelum menetapkan calon wakilnya. Seminggu menjelang dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, dua kandidat utama masih belum memilih calon wakil presidennya. Sama seperti keraguan kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, sikap Presiden Joko Widodo selama ini juga masih dianggap mendua. Meski menjadi kader PDIP, arah politik Jokowi dalam mendukung calon presiden dianggap belum tegas. Apalagi putra sulung Presiden Jokowi juga masih berpotensi diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Beda gimana? Emangnya beda? Yang misalnya? Ya ditunggu aja. Berarti ini masih menunggu dari PSI, dari keputusan Mas Kaisang sendiri ya Mas. Kemarin kan Mas Kaisang bilang Nunggu apa? Nanti arah dukungannya bisa beda atau tidaknya tadi? Sama kok arahnya. Pak Prabowo-nya sudah sempat meminta Mas. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Sementara itu, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI, mengaku pihaknya akan segera menentukan pilihan. Nanti nyalonin cawapres didukung atau gimana Mas? Tanggapannya kalau nanti kakak Gibran? Oke. Pak Wali Kota. Ya kalau Pak Wali Kota jadi cawapres, ya balik lagi saya harus fair, saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PSI, di DPD, DPW semuanya. Karena balik lagi kita mengambil ini keputusan bersama, bukan karena saya dekat dengan Pak Wali Kota atau apa seperti itu. Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali menilai sikap Presiden Joko Widodo belakangan ini menunjukkan kedekatan dengan Prabowo Subianto. Bahwa kemudian ada yang membacanya, Kang Asep dan para pemirsa, bahwa ini akan dibaca sebagai tanda-tanda menuju pada dukungan Pak Prabowo. Sampai saya pernah bilang di sini, sekarang tuh ada istilahnya Joko Subianto, katanya Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto. Nah, kalau itu dibaca sebagai tanda-tanda itu, tinggal kita tunggu nih apakah kita butuh kalimat eksplisit atau malah deklarasi saja. Langkah Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden di 2024 masih terganjal syarat usia minimal. Namun, Senin depan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan uji materi terkait syarat usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Tim TV One mengabarkan. Elektabilitas dua kandidat Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pemirsa bersaing ketat di wilayah timur
Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Elektabilitas dua kandidat Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat di wilayah Jawa Timur. Dengan 31 juta pemilih, Provinsi Jawa Timur dipastikan akan sangat menentukan bagi kemenangan kandidat di Pilpres 2024 mendatang. Menjelang Pilpres 2024 mendatang, tingkat elektabilitas tiga kandidat kuat calon presiden masih terus bergerak di berbagai daerah. Dalam survei terbaru yang dilakukan Poltreking Indonesia, tiga kandidat masih menguasai elektabilitas tertinggi, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Namun dari ketiga kandidat ini, Prabowo Subianto sedikit lebih unggul dengan meraih 40,6%. Sementara Ganjar Pranowo tertinggal dengan 38,2%. Sama seperti pemilu sebelumnya, Ganjar dari PDIP masih kuat di wilayah Mataraman, sementara Prabowo lebih unggul di wilayah Tapal Kuda. Yang menarik juga sekaligus ini menjelaskan pergerakan suara Prabowo di Jawa Timur di basis kultural. Tadi misalnya Ganjar ya memang unggul di Matraman sebagai basis merah atau PDI Perjuangan sejauh ini. Kemudian Prabowo juga tetap unggul ya di basisnya pada 2014 dan 2019 lalu di daerah Tapal Kuda ya, bagian timur dari Pulau Jawa, atau orang juga kerap menyebutnya Madura swasta. Selain dari elektabilitas Capres, hasil survei Poltreking juga mengukur beberapa kandidat calon wakil presiden di Jawa Timur. Beberapa nama memiliki elektabilitas tinggi seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Khofifah, Ridwan Kamil, dan Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Untuk melihat bagaimana persaingan antar kandidat Capres di wilayah Jawa Timur, berikut hasil survei terbaru dari Poltreking. Prabowo Subianto pemirsa memperoleh elektabilitas ataupun suara sebesar 40,6%, disusul dengan Ganjar Pranowo sebesar 38,2% dan Anies Baswedan 13,6%. Survei dari Poltreking ini dilakukan dari rentang waktu 25 September hingga 1 Oktober 2023. Lantas bagaimana hasil survei dari Poltreking untuk wilayah Jawa Timur dengan simulasi dua nama? Prabowo Subianto tetap unggul yaitu sebesar 53,4% dan Anies Baswedan sebesar 17,9%. Ini jika disimulasikan ada dua nama Prabowo dan Anies. Lantas jika disimulasikan dua nama antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, pemirsa seperti apa hasilnya? Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pemirsa memberikan bantuan sebanyak 10 perahu untuk nelayan di Pangandaran, Jawa Barat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali mendatangi Pangandaran dan bertemu dengan nelayan setempat. Kali ini Prabowo Subianto yang juga capres dari Partai Gerindra itu memberikan bantuan sebanyak 10 unit perahu untuk kelompok nelayan. Selain memberikan bantuan kapal, Prabowo bersama rombongan kementerian juga menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar mengikuti kegiatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Fatah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Caimin ini langsung disambut ratusan santri Ponpes Habib Hasan dan jamaah di acara Maulid Nabi di Masjid Ma'had Nurul Fatah, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Setibanya di lokasi, Caimin juga disambut oleh para ulama dan para habib yang terlebih dahulu datang ke acara. Di tengah acara, cawapres dari Anies Baswedan ini meminta doa restu untuk melaksanakan perjuangan demi menempuh perubahan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar ini disambut riuh para santri dan pengurus pondok pesantren. Di pondok pesantren tersebut, Ganjar Pranowo bertemu para ulama dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pondok Pesantren dan keberpihakan anggaran untuk pesantren. Sejumlah relawan terus melakukan manuver untuk mendukung capres dan cawapresnya. Mereka melakukan mulai dari deklarasi dukungan hingga pelatihan kepada warga. Sejumlah relawan yang tergabung dalam gerakan nasional Saksi Amin tak mau dibayar mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Deklarasi ini bertujuan bagi para relawan yang tergabung untuk selalu setia menjadi saksi di TPS serta mengedepankan pemilu 2024 mendatang aman dan nyaman. Simpatisan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam sukarelawan komunitas nelayan pesisir memberikan pelatihan ke warga dengan menggelar edukasi sanitasi dan pelatihan pengolahan kerupuk ikan. Dengan terjaminnya kebersihan dan mutu suatu produk UMKM dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut di masyarakat. Pada kesempatan itu, simpatisan Ganjar Pranowo juga mengedukasi warga tentang pentingnya sanitasi produk UMKM. Ratusan relawan dari kaum milenial Magelang, Jawa Tengah menggelar deklarasi mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Mereka mengaku punya peluang yang sama di kancah politik dan mereka merasa Gibran adalah sosok dari generasi milenial yang cocok untuk mewakilinya maju menjadi calon wakil presiden di 2024. Selain melakukan deklarasi dalam kegiatan ini juga digelar talk show bertajuk Pemuda dan Politik. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu sore hari ini dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Nusantara terkini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.